pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Yang tertutup yaitu darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, dan yang ganda, darah beredar melewati jantung sebanyak 2 kali. Zat penyusun darah. Yang pertama, plasma darah. Bagian cair pada darah terdiri dari 90% air dan protein plasma berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang kedua, sel-sel darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah, bentuknya bikonkaf, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb atau hemoglobin. Hb mengikat pada O2 dan CO2. Leukosit atau sel darah putih, bentuknya dapat berubah-ubah dan tidak berwarna, bergerak secara amoeboid dan bersifat diapedesis atau menembus kapiler darah. 2. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Bagian-bagian rongga mulut dikelompokkan menjadi 3, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. 2. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit berbentuk pipa dan panjangnya kurang lebih 25 cm yang berfungsi sebagai jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada saluran pencernaan bagian atas terdapat faring atau rongga teka. Faring merupakan daerah percabangan menuju rongga hidung, kerongkongan, dan tenggorokan. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup dalam keadaan biasa. Epiglotis akan selalu terbuka ketika makanan masuk. Epiglotis menutup faring dan saluran trakea sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Bagian atas lambung namanya kardiak, dan bagian tengah yang membulat itu fundus, bagian bawah yaitu pilorus. 4. Usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebarnya 25 mm. Usus halus terjadi atas bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ilium usus penyerapan. Nah, yang kelima ada usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil disebut appendix atau ubah cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas bagian akhir usus besar disebut rektum, dan terdapat lubang pembuangan yang disebut anus. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu anus. Anus, proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.